Nyeri sendi pada lutut. Nyeri sendi itu merupakan salah satu keluhan yang paling umum kita jumpai, terutama di poliklinik atau rawat inap. Terutama kalau orang tua. Lompat tali itu haram. Oh, lompat tali. Iya, jangan karena lututnya kan sudah nyeri. Tumpuannya Iya, jadi jadi makin kalau memperparah, Dok ya. iya betul, dipakai lompat tali malah traumanya makin berat. Oke. Jadi memperburuk proses penyakitnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ya, kembali lagi di sini dari podcast Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro. Di sini dengan saya, Dr. Galih, yang akan memandu rekan-rekan sekalian dalam podcast hari ini. Pada hari ini, kita akan membahas tentang nyeri sendi. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan menanyakan langsung kepada sumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu dengan bersama Dr. Ilham Munandar, spesialis penyakit dalam. Ya, selamat datang dokter di podcast Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro. Terima kasih Dokter Gali undangannya. Siap dok. Jadi gini dok, saya itu sebenarnya penasaran dok dari sebelum mulai podcast ini. Kok banyak penyakit yang ada di rumah sakit ini yang kita bahas ini malah yang simple sekali nih. Membahas tentang nyeri sendi. Kenapa dok kita bahas ini nyeri sendi dok? Nyeri sendi pada lutut. Nyeri sendi itu merupakan salah satu keluhan yang paling umum kita jumpai, terutama di poliklinik atau rawat inap. Terutama kalau orang tua datang itu dengan keluhan, dok nyeri saya sendi saya sakit. Biasanya nggak ngomong nyeri sendi sih, tapi lutut saya sakit, rematik, asam urat saya kambuh. Dok ini kayaknya sendi saya gara-gara kolesterol gitu, lutut saya gara-gara kolesterol. Jadi walaupun yang sering kita jumpai itu pada orang tua, namun nyeri pada persendian ini memang bisa kita temukan pada semua kelompok umur. Variasi gejalanya berbeda-beda dan seringkali karena kronis bertahun-tahun kalau tidak ditangani dengan baik dia bisa menyebabkan kecacatan. Keluhannya itu serupa, tetapi dengan presentasi yang berbeda-beda ini bisa ada ratusan jenis penyakit yang ditujukan dengan keluhan nyeri sendi. Walaupun kita akan membahas yang spesifik mengenai nyeri sendi pada lutut, Dokter Galih. Oke. Ya dok, kan tadi dokter bilang nih dok ya, ada 200 jenis lebih lah untuk keluhan di nyeri sendi. Nah, kadang-kadang saya praktek juga tuh dok, pasien-pasien tuh datang sudah membawa diagnosa sendiri, kayak saya asam urat dok, saya kolesterol dok. Nah dok, sebenarnya itu cara mengetahui jenis nyeri sendi yang mana dialami pasien tersebut harus pemeriksaan seperti apa dok? Apa cukup hanya pemeriksaan fisik saja, atau perlu ronsen, lab, atau perlu sampai yang dilakukan MRI seperti itu dok untuk mengetahui jenisnya dok? Yang pertama, nyeri sendi ini seperti penyakit yang lain, proses penegakan diagnosisnya itu tetap melalui anamnesis yang cermat, kemudian kalau diperlukan baru ada pemeriksaan penunjang dan juga laboratorium. Apakah perlu sampai CT scan atau MRI itu tergantung dari presentasi penyakit pada masing-masing pasien. Yang jelas nyeri sendi itu lebih dari sekedar asam urat, Dokter Galih. Lebih dari sekedar kolesterol dan kadang-kadang bukan hanya sekedar gejala penuaan. Jadi kita harus cermat membedakan ini nyeri yang terjadi ini akibat overuse atau kadang-kadang bisa terjadi karena trauma. Misalnya kalau di daerah pedesaan itu petani yang di sawah itu ngangkat jerami ratusan kilo karena merasa sudah biasa, tanpa sadar satu hari terjadi fraktur kompresi, ternyata itu jepitan saraf. Itu pernah saya dapati. Kemudian ada juga sifatnya yang merupakan penyakit degeneratif yang akan kita bicarakan lebih dalam pada sore ini, misalnya kayak osteoartritis. Dan ada juga sifatnya yang penyakit inflamasi seperti rheumatoid arthritis, dan dia juga bisa menjadi satu bagian dari kompleks penyakit yang lebih rumit, misalnya pada kasus sistemik lupus erythematosus.
yang disertai dengan gejala sistemik. Dan ada juga yang sifatnya akut, seperti misalnya di dekat sendinya ada perlukaan, kemudian kumannya itu naik ke area sendi sehingga yang disebut dengan septic arthritis, artinya infeksinya terjadi pada sendi itu sendiri. Oh, jadi gini dok ya, untuk menentukan jenis nyeri sendi yang mana itu sebenarnya pertama hanya perlu anamnesis yang lengkap dok ya. Baru jika dari anamnesis itu perlu pemeriksaan lebih lanjut, belum spesifik menemukan arah yang mana, baru dilakukan pemeriksaan penunjang seperti itu. Nah dok, tadi kan dokter bilang ada 200 jenis lebih, dan mungkin yang paling keluhan yang paling sering saya dengar itu adalah nyeri lutut dok. Nah kenapa kok ya dok ya, yang paling sering itu nyeri lutut itu kenapa dok ya? Ya, jadi sebenarnya nyeri lutut atau yang ingin kita bicarakan pada sore ini tuh yang paling sering presentasi kita temukan di klinik itu yang kita sebut dengan osteoartritis. Jadi osteoartritis itu memang penyakit sendi yang menyebabkan kecacatan, sering menyebabkan kecacatan pada usia lanjut. Karena dia sering nyeri, terus kemudian pasien itu kan selama bertahun-tahun kita menjalani hidup dengan baik, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas, terus tiba-tiba terjadi keterbatasan gerak sendi. Itu kan menyebabkan orang pasti segera datang untuk berobat, dan karena keterbatasan dari pergerakan. Adapun osteoartritis ini merupakan proses degenerasi dari tulang rawan. Walaupun ada banyak faktor yang mempengaruhi, tapi penyebab pastinya tidak diketahui. Tapi kerusakan kartilago ini menyebabkan kerusakan pada tulang rawan sendi sehingga pergerakan sendi menjadi terbatas, kemudian terjadi menimbulkan rasa nyeri yang sangat mengganggu pada pasien. Walaupun paling sering kita temukan itu di lutut karena dia merupakan tumpuan ya. Jadi tapi dia juga bisa terkena di bagian tubuh yang lain, misalnya panggul atau tulang belakang sama sendi pada tangan. Begitu dokter Gali. Berarti gini ya teman-teman, mungkin memang nyeri itu paling sering pada lutut. Osteoartritis terjadi sering pada lutut. Tapi bukan hanya di lutut saja, tapi juga bisa di sendi-sendi yang lain. Ya mungkin karena lutut itu sebagai sendi tumpuan sehingga dia sering mendapatkan tekanan yang lebih dibandingkan sendi-sendi yang lain. Nah dok, tadi dokter sempat menyebutkan faktor. Nah sebenarnya osteoartritis ini faktor-faktornya apa saja dok penyebabnya? Ya jadi ada dua faktor besar utama. Yang pertama itu akibat tekanan yang tidak normal pada di sendi tersebut. Biasanya paling sering karena obesitas. Jadi karena obesitas itu kan otomatis bebannya bertambah, itu menambah tekanan pada sendi. Kemudian kelainan anatomi misalnya, kemudian instabilitas sendi. Jadi sendinya tidak stabil, dan trauma. Jadi misalnya pernah jatuh, kemudian riwayat trauma itu memberikan atau berkontribusi pada munculnya osteoartritis. Dan yang selain itu adalah abnormalitas pada kartilago, antara lain penuaan, kemudian adanya peradangan, terus faktor genetik juga dikatakan berperan, terus kemudian penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, terus faktor hormonal seperti kekurangan vitamin D. Ini merupakan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan timbulnya osteoartritis, Dokter Gali. Berarti faktor-faktor ini tidak melulu hanya karena beban kerja yang berat saja, tapi ya, betul. Banyak didukung oleh faktor-faktor yang lain dok ya, seperti usia atau memang penyakit lain seperti diabetes, atau juga memang dari kecil ada bekas trauma yang mengganggu tumpuan sehingga di bagian tersebut mengalami osteoartritis. Ya, dok.
Ini dok, ini kan sebenarnya dianggap orang itu, ini hanya nyeri sendi saja. Ya, betul. Sebenarnya bisa nggak sih dok ditangani dok sendiri dok sama masyarakat itu? Seperti yang saya sebutkan di awal, jadi ketepatan diagnosis itu berpengaruh pada bagaimana pemberian bukan hanya obat-obatan, tetapi kalau dokter itu nyebutnya tata laksana. Karena obat-obatan itu cuma merupakan salah satu bagian kecil saja yang kita lakukan untuk memperbaiki penyakit atau untuk melakukan terapi pada penyakit. Walaupun osteoartritis ini belum dapat disembuhkan secara total, namun pengobatan yang kita lakukan itu secara medis tujuannya ada dua. Jadi yang pertama, kita melakukan manajemen untuk memperlambat kerusakan kartilagonya itu, karena ada grade 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau di medis atau di penyakit dalam itu untuk grade tahap awal. Untuk grade yang sudah tingkat lanjut yang mungkin perlu penggantian atau replacement dari sendi, itu sudah bagian dari bedah. Itu biasanya kalau sudah di grade akhir. Kalau di medis itu sifatnya untuk memperlambat kerusakan. Jadi biar tetap tidak secara progresif menjadi buruk. Dan kemudian itu untuk manajemen nyeri, sehingga pasien itu bisa tetap aktif dalam sehari-hari. Oke dok, baik dok. Jadi begitu teman-teman ya, walaupun ini hanya nyeri sendi, itu jangan dianggap remeh. Ya, jangan hanya nyeri minumnya pasti obat anti nyeri. Itu perlu pemeriksaan yang lebih lengkap dan ahli-ahli yang menyarankan untuk tata laksana apa yang harus dilakukan, tergantung dari sifat nyerinya atau jenis nyeri sendinya. Jangan sampai nanti kita mikirnya minum obat anti nyeri malah muncul penyakit yang lain, bisa alergi obat, bisa nanti malah luka lambungnya karena keseringan minum obat anti nyeri terus. Ya, betul Dokter Gali. Jadi beberapa kasus yang sering kita dapati itu pasien melakukan self terapi ya. Jadi terapi sendiri dengan obat-obat anti nyeri. Jadi minum secara kronis selama bertahun-tahun, akhirnya datang ke kita sudah dengan buang air besar hitam karena lambungnya rusak, atau sudah komplikasi dengan ginjal akibat pemakaian anti nyeri yang berkepanjangan. Seperti itu juga tidak bagus. Jadi malah lebih kompleks penyakitnya dok ya? Betul. Gak hanya nyeri sendi saja, malah organ-organ di dalamnya ikut rusak karena mencoba mengobati sendiri dok ya? Iya. Ya, baik dok. Tadi kan yang kita bahas ini cara menanganinya dok ya? Dengan pengiriman obat atau dan lain-lainnya. Nah sebenarnya prinsip penanganan atau pengobatan dari osteoartritis ini apa dok? Ya, jadi ada 3 prinsip yang bisa dilakukan dalam menangani osteoartritis pada sendi ini, sendi lutut ini. Misalnya yang pertama itu paling bisa dilakukan adalah mengurangi beban sendi pada lutut. Dalam artian ya mengurangi berat badan. Diet yang dimaksud ini bukan mengurangi makanan ya, tapi mengatur pola makan dengan lebih baik, sehingga terutama manis-manis ya. Zaman sekarang kan makanan manis itu dijual dalam jumlah yang banyak, dan itu bisa memicu kenaikan berat badan, menambah beban seperti yang kita bicarakan tadi. Itu menjadi faktor yang berkontribusi pada osteoartritis. Kemudian memperkuat otot di sekitar lutut. Jadi pada kasus osteoartritis itu penguatan lutut itu membantu stabilitas sendi, sehingga selain gejalanya berkurang, aktivitasnya juga jadi lebih baik, sehingga harapannya itu progresinya jadi tidak terlalu cepat memburuk dan keterbatasan gerak sendinya bisa diperbaiki. Kemudian yang terakhir itu adalah memberi nutrisi pada sendi lutut. Jadi di sendi lutut itu ada cairan viskos gitu yang menjadi pelumas istilahnya. Nah itu bisa diberikan cairan, bisa dilakukan penyuntikan. Kalau
eh, bersedia, dokter bisa melakukan untuk pemberian nutrisi di situ. Di Bayangkara kita bisa lakukan, Dokter Gali. Kemudian yang itu tadi, yang dengan obat-obatan, kemudian yang tanpa obat-obatan tadi dengan olahraga dan sebagainya, dengan rehabilitasi untuk memperbaiki instabilitas sendi. Dan kalau seandainya grade-nya sudah tingkat lanjut, ya memang itu harus dilakukan koreksi pada sendinya sehingga memperbaiki kualitas hidup. Ya dok. Jadi kalau yang saya catat ini kan prinsipnya paling nggak ada 3 dok ya. Ada yang paling nggak menjaga berat badan dengan menjaga diet, bukan diet yang tidak makan sama sekali, tapi menjaga jenis makanannya atau kandungan-kandungannya. Ya, yang mungkin itu orang-orang ini salah persepsi dok. Persepsinya orang-orang ini kalau kita ngomongnya diet itu pasti hubungannya makannya dikurangi sampai nggak makan sama sekali, minum air putih aja. Itu salah ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksud diet di sini ini adalah menjaga komposisi kandungan yang ada di makan. Jangan terlalu banyak gula, terlalu garam yang berlebihan dan lain-lain. Harus seimbang. Ya. Kemudian juga tadi salah satu prinsip adalah memperkuat otot dok ya. Ya. Jadi dengan memperkuat otot ini, tumpuan itu tidak hanya numpu di sendi saja. Karena ototnya samping-sampingnya ini kuat, jadi dia saling menopang lah. Jadi tidak hanya tertumpu di sendi situ saja. Sama yang terakhir adalah nutrisi pada lutut dok ya. Ya betul. Selain tadi menjaga pola makan yang harus bergizi, banyak vitaminnya untuk mendukung nutrisi di lutut tersebut, tapi juga bisa diberikan melalui pemberian obat atau juga pemberian suntikan ya dok ya, untuk betul, memberikan nutrisi pada lutut. Bisa di Bayangkara dok ya? Bisa kita lakukan. Langsung dengan dokter Ilham nanti ya dok, ketemu dok ya? Betul. Ya, dok. Nah dok, ini mungkin yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat umum dok, sebelum mengalami gejala-gejala seperti ini. Pencegahannya dok, apa yang bisa dilakukan orang awam untuk mencegah biar tidak sampai terkena osteoartritis? Jadi yang bisa dilakukan sebagai pribadi atau personal itu ya, yang pertama kontrol faktor risiko. Ya, jadi seperti kita ketahui, faktor risiko itu ada yang sifatnya bisa dikendalikan atau diubah, ada yang sifatnya tidak bisa diubah. Yang bisa kita kendalikan cuma faktor risiko yang bisa diubah. Contohnya apa? Faktor metabolik. Jadi misalnya diabetes mellitus, itu harus kendalikan gula darah. Kemudian berat badan, faktor metabolik lain yang penting itu kan berat badan tadi ya, diet harus dikurangi. Kemudian olahraga yang teratur, dan dalam jangka panjang itu juga memikirkan tentang asupan kalsium dan vitamin D, serta apabila diperlukan fisioterapi. Jadi singkatnya yang pertama itu kalau nyerinya sudah timbul nyeri sendi, segera konsultasi ke dokter untuk menentukan kira-kira penyebabnya apa. Kalau memang ini benar adalah osteoartritis, bisa tetap aktif. Kemudian pasien itu harus tetap aktif. Kemudian menghindari gerakan-gerakan yang sifatnya itu bisa mencetuskan nyeri. Jadi misalnya kalau mau olahraga boleh gitu, tapi olahraganya tertentu. Olahraga yang disarankan pada kasus osteoartritis untuk memperkuat otot sehingga memelihara stabilitas sendi ini adalah yang pertama itu berenang, yang kedua bersepeda, dan yang ketiga itu berjalan, walking ya, bukan jogging. Prinsipnya itu adalah olahraga dengan impact yang kecil ke lutut, sehingga traumanya jadi minimal. Dilakukan 30 menit satu hari. Kemudian harus rutin, minimal itu dikatakan 150 menit dalam satu minggu. Jadi kalau dirata-ratakan 5 kali seminggu 30 menit sehari gitu. Ya dok, jadi untuk pencegahannya dok ya, yang kita bisa cegah ini adalah faktor-faktor yang bisa kita kontrol dok ya, seperti berat badan, kemudian asupan makanan, kemudian juga mungkin aktivitas fisik ya, olahraga dok ya. Olahraga pun juga tidak sembarang, bisa yang dianjurkan seperti renang, terus bersepeda, sama jalan dok ya. Lompat tali itu haram. Oh lompat tali.
Iya, jangan karena lututnya kan sudah nyeri. Tumpuannya Iya, jadi jadi makin kalau memperparah dok ya. iya betul, dipakai lompat tali malah traumanya makin berat. Jadi memperburuk proses penyakitnya. Jalan-jalan di kolam renang itu kan bagus. Oh siap dok. Jadi tekanannya berkurang dok ya. Betul, Dokter Gali. Oke dok. Ini kan tadi yang bisa dilakukan kalau yang bisa dilakukan teman-teman jika memang belum mengalami nyeri sendi. Tapi jika sudah mengalami nyeri sendi, ada baiknya harus diperiksakan ke dokter yang memang paham betul mengenai apa yang teman-teman alami. Jadi dokter, kalau di Bayangkara prakteknya kapan dok? Iya, saya kebetulan anggota organik di Rumah Sakit Bayangkara sini, sehingga praktek saya dari hari Senin sampai Jumat, jam kerja dari jam 8.30 sampai jam 1 saya bisa ditemui di rumah sakit. Sehingga nanti untuk keluhan-keluhan seperti ini kita bisa bertemu, kita melakukan anamnesis yang baik. Kalau seandainya kita butuh, biasanya kita melakukan foto ronsen, kita punya fasilitas radiologi, kita punya fasilitas CT scan di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian baru kita lakukan manajemen yang baik. Ya dok, terima kasih dok. Jadi gini rekan-rekan, pembahasan tentang nyeri sendi pada hari ini. Jadi intinya nyeri sendi ini memang mungkin dianggap biasa, tapi jangan sampai itu ditangani sendiri dan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Dan saran saya, jika mengalami nyeri sendi tersebut, lebih baik diperiksakan ke ahlinya seperti Dokter Ilham nanti dibantu di Rumah Sakit Bayangkara dok. Betul. Ya. Seperti apalagi ada BPJS Dokter Galih dimanfaatkan gitu ya, Siap. sebagai fasilitas yang diberikan pemerintah. Kita juga kan menerima BPJS dan tidak membeda-bedakan untuk pasien BPJS, pasien umum, sehingga bila punya BPJS dimanfaatkan untuk. Siap dok. Itu yang paling penting sih dok sebenarnya. Siap. Jadi masyarakat ini tidak perlu ragu dok ya untuk Ya, memeriksakan Ya. penyakit tersebut ya dok. Ya dokter, terima kasih sudah Ya. mau hadir di podcast Siap. Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro dengan menjelaskan materi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat umum lah. Mungkin lain kali nanti kita bisa membahas penyakit yang lain lagi yang lebih lengkap dan lebih interaktif lagi nanti kita dok ya. Terima kasih Dokter Ilham. Ya, terima kasih Dokter Galih kesempatannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, sebelum kembali beraktivitas tadi ngomong-ngomong tentang nutrisi untuk lutut nih, kita ada real food dok. Ini nutrisinya sangat lengkap sekali. Monggo dok, diminum dok, silakan. Terima kasih Dokter Galih. Oke. Jamuannya. Ini isinya sarang burung walet dok. Oh iya. Ini enak ya Dokter Galih ya. Itu dok. Kemarin waktu COVID ini sangat membantu sekali dok. Oh, penyembuhan iya. kemarin dok. Segar ya. Gimana dok? Enak kan dok? Siap. Mantap. Nanti bisa dirutinkan dok beli mie. Oh, terima kasih Dokter Galih. Ya, terima kasih dok Ya, sudah ya. hadir. Siap.